Halo, selamat pagi. Perkenalkan kami dari Hara Hidroponik Universitas Airlangga dan Rumah Hidroponik Aquaponik Sidoarjo akan menyampaikan video teknik dasar hidroponik yang akan mengulas mengenai apa itu hidroponik, apa keunggulan dan kekurangannya, jenis tanaman apa saja yang akan dibudidayakan secara hidroponik, bagaimana menentukan jenis tanaman yang tepat untuk hidroponik, apa saja jenis tanaman yang tepat untuk hidroponik, dan macam-macam sistem hidroponik. Baiklah, kita mulai dengan pengertian mengenai hidroponik. Apakah hidroponik itu? Secara umum dan sederhana, hidroponik diartikan sebagai teknik atau cara budidaya aneka jenis tanaman menggunakan air sebagai sarana untuk melarutkan pupuk atau nutrisi sehingga dapat diserap oleh akar tanaman. Selanjutnya, nutrisi tersebut akan diubah oleh tanaman melalui proses fotosintesis menjadi karbohidrat sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Metode atau teknik hidroponik ini sudah digunakan pada abad ke-16 oleh suku Aztec, dan pada tahun 1900-an secara komersial baru dikembangkan oleh seorang peneliti di Pusat Penelitian Pertanian California, Amerika, yaitu Dr. Gary Kay. Sesungguhnya esensi pertanian dari masa ke masa tidak berubah, yaitu menghasilkan pangan bagi manusia. Kalaupun berubah, maka yang berubah adalah caranya, dan cara tersebut berhubungan dengan teknologi. Nah, teknologi pula yang membedakan cara kerja dan hasil panen yang diperoleh. Maka di negara-negara maju, petani tetap ada, tetapi mereka telah menggunakan teknologi yang maju untuk menghasilkan pangan. Nah, sulitkah cara bertani dengan sistem hidroponik? Para pelaku hidroponik mengatakan sangat mudah. Memang seperti itulah ciri teknologi, yaitu mudah dalam operasionalnya dan meringankan kerja manusia. Karena mudah, maka siapapun bisa bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Selanjutnya, apakah keunggulan hidroponik? Terdapat banyak keunggulan menanam secara hidroponik. Yang pertama, tidak memerlukan tanah dan lahan yang luas. Hidroponik banyak berkembang di perkotaan karena tidak memerlukan lahan yang luas dan dapat dilakukan di pekarangan rumah. Selain itu, hidroponik juga meningkatkan peran masyarakat kota untuk menjadi petani setidaknya di rumahnya sendiri atau dapat menjadi petani mandiri. Nah, keunggulan kedua, menghemat pupuk dan air. Pada hidroponik, nutrisi dan air yang diberikan ke tanaman sepenuhnya diserap tanaman sehingga meningkatkan efisiensi. Jadi nutrisi dan air yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, oleh karena itu, pemakaian pupuk dan air bisa dihemat. Keunggulan ketiga adalah memperkecil serangan hama dan penyakit. Tanpa adanya tanah, tanaman hidroponik minim serangan hama dan penyakit yang berasal dari tanah. Selain itu, sistem hidroponik biasa dibuat dengan ketinggian tertentu dari tanah sehingga tidak terjangkau oleh hama. Penanganan terhadap serangan hama dan penyakit juga relatif lebih mudah karena sumber hama serta penyakitnya berasal dari luar sistem. Ini adalah keunggulan tanaman hidroponik yang ketiga. Kemudian keunggulan yang keempat adalah produk yang dihasilkan lebih sehat. Pada umumnya tanaman hidroponik yang ditanam adalah kelompok sayuran dan buah. Di dalam pemeliharaannya, tanaman ini tidak menggunakan pestisida. Penanganan hama dan penyakit pada hidroponik dilakukan manual ataupun menggunakan pestisida organik yang sesuai dengan jenis dan penyakitnya. Oleh karena itu, hasilnya sayuran yang dihasilkan lebih sehat,
karena tidak mengandung residu pestisida kimia yang sifatnya beracun. Keunggulan kelima, meningkatkan produktivitas tanaman. Hidroponik meningkatkan produktivitas tanaman beberapa kali lipat daripada pertanian konvensional. Hal ini dapat terjadi karena sistem hidroponik dapat dibuat bertingkat sehingga dalam luasan yang sama populasi tanaman jauh lebih banyak, sehingga akan menghemat lahan. Keunggulan yang keenam, tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Pada sistem hidroponik tidak perlu menyiram tanaman setiap hari. Bahkan tidak perlu melakukan penyiraman tanaman karena nutrisinya sudah diberikan dalam bentuk cairan. Selain itu, juga tidak perlu dilakukan penyiangan atau menghilangkan gulma karena tidak ada gulma yang tumbuh di sistem hidroponik. Oleh karena itu, sistem hidroponik bisa dikembangkan secara mandiri, tidak terlalu banyak memerlukan tenaga kerja. Selanjutnya, di antara banyak keunggulan tersebut, pasti ada kekurangan. Apa kekurangan hidroponik? Tanaman akan gagal tumbuh apabila sistem hidroponik mengalami kegagalan. Ini adalah kekurangan sistem hidroponik. Sistem hidroponik dapat mengalami kegagalan apabila tanaman kekurangan cahaya matahari, terutama pada masa penyemaian. Biji atau benih yang ditanam pada tempat yang kurang terkena sinar matahari akan mengalami etiolasi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan hipokotil yang panjang dan kurus. Ada yang menyebutnya kutilang, kurus tinggi langsing, seperti pada gambar di sebelah kiri. Hasil semai seperti ini kurang bagus untuk proses selanjutnya, yaitu pada proses pembesaran. Hasil semai yang baik ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Kekurangan hidroponik yang lain adalah pada sistem hidroponik sederhana, di mana nutrisi dalam keadaan diam atau pasif atau tidak mengalir. Apabila tidak dilakukan penggantian nutrisi secara berkala, akan terjadi pengendapan nutrisi dan akar kekurangan oksigen, sehingga tanaman akan mati. Pada sistem hidroponik di mana nutrisi dialirkan oleh pompa, maka perlu diusahakan agar aliran listrik pompa tidak mati. Karena apabila pompa mati, maka tanaman tidak mendapatkan nutrisi. Kegagalan sistem hidroponik sangat jarang terjadi karena cara mengatasi kegagalan tersebut tergantung pada ketekunan kita dalam memelihara. Oleh karena itu, jangan takut untuk mencoba melakukan pertanian secara hidroponik. Lalu jenis tanaman apa saja yang dapat dibudidayakan secara hidroponik? Hidroponik banyak diterapkan pada budidaya jenis tanaman sayuran daun dan buah dengan ukuran tidak terlalu besar serta dapat dipanen dalam waktu singkat. Nah, ini adalah beberapa contoh aneka sayuran, yaitu berbagai macam jenis sawi, selada, kangkung, daun bawang, kailan, cabai, tomat, paprika, melon, semangka, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana menentukan jenis tanaman yang tepat untuk hidroponik? Tentukan dulu tujuannya. Apabila hidroponik dilakukan untuk hobi, pemilihan tanaman disesuaikan dengan kegemaran. Misalnya, apabila seseorang hobi untuk mengkonsumsi salad, maka kita akan lebih suka menanam selada pada sistem hidroponik. Ya, itu tergantung dari hobi masing-masing orang. Apabila hidroponik dilakukan sebagai suatu unit usaha, maka pemilihan jenis tanaman harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada. Jadi harus melakukan survei jenis tanaman apa yang dibutuhkan oleh pasar di sekitar lokasi
budidaya. Misalnya di lingkungan kita banyak perkampungan atau perumahan, nah sebaiknya kita menanam sayuran yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, seperti misalnya sawi, pakcoy, bayam, atau kangkung. Nah, apakah tanaman berukuran besar seperti mangga dan durian bisa dibudidayakan secara hidroponik? Secara prinsip bisa. Namun, tanaman berukuran besar dan produksi dalam waktu yang lama memerlukan media tanam, nutrisi, dan wadah yang tentunya juga dalam jumlah dan ukuran yang besar, sehingga menjadi tidak efisien apabila dibudidayakan secara hidroponik. Selanjutnya kita akan mempelajari bermacam-macam sistem hidroponik. Yang pertama adalah wick system atau disebut juga dengan sistem sumbu. Wick system merupakan sistem hidroponik yang paling sederhana. Sistem ini memanfaatkan sumbu dan daya kapilaritas sumbu agar air yang mengandung nutrisi dapat naik melalui sumbu serta mengenai tanaman sehingga nutrisi dapat diserap oleh akar. Larutan nutrisi ditempatkan dalam wadah berupa plastik atau botol plastik sehingga akar tidak langsung bersentuhan dengan nutrisi, tetapi melalui perantara sumbu atau kain. Wick system biasa diaplikasikan pada skala hobi. Berikut ini adalah contoh tanaman selada yang ditumbuhkan dalam sistem sumbu. Jenis sistem hidroponik yang kedua adalah drip irrigation atau irigasi tetes. Drip irrigation bekerja dengan cara meneteskan nutrisi secara berkala ke media tanam sehingga dapat diserap akar tanaman. Dari bak penampungan, nutrisi dialirkan melalui pipa utama, pipa percabangan, dan stick drip dalam bentuk tetesan air. Aliran nutrisi diatur oleh timer dengan frekuensi pemberian nutrisi 3-6 kali per hari sesuai jenis tanamannya. Sistem ini sebaiknya dilengkapi dengan wadah penampungan nutrisi. Tujuannya supaya tidak ada nutrisi yang terbuang. Sistem tetes ini bisa diaplikasikan pada skala hobi maupun skala usaha. Sistem hidroponik yang ketiga adalah sistem rakit apung. Pada sistem ini, akar tanaman terendam larutan nutrisi karena wadah net pot yang terbuat dari styrofoam mengapung di larutan nutrisi. Pada prinsipnya sebetulnya sistem rakit apung hampir sama dengan wick system. Hanya di dalam wick system air akan diserap oleh sumbu, sedangkan pada sistem rakit apung tidak dilengkapi dengan sumbu, sehingga akar tanamannya langsung direndam di dalam larutan nutrisi. Nah, pada sistem rakit apung ini bisa dikembangkan pada skala hobi maupun skala usaha. Berikut ini adalah contoh tanaman selada yang ditumbuhkan dalam sistem rakit apung. Sistem hidroponik yang keempat adalah aeroponik. Aeroponik merupakan salah satu sistem hidroponik yang cukup canggih sekaligus agak rumit dipraktekkan. Sistem ini umumnya dilakukan pada hidroponik skala industri. Aeroponik bekerja dengan cara menyemprotkan nutrisi ke akar dalam bentuk molekul air yang sangat kecil sehingga mudah menempel dan diserap oleh akar tanaman. Pada aeroponik, akar tanaman dalam posisi menggantung di udara, jadi tidak bersentuhan dengan nutrisi. Nah, berikut ini adalah contoh sistem aeroponik yang dikembangkan pada tanaman selada dan tanaman kentang. Jenis sistem hidroponik yang kelima adalah nutrient film teknik atau disingkat dengan NFT. NFT bekerja dengan cara mengalirkan nutrisi ke akar tanaman berupa aliran air yang tipis seperti lembaran negatif film dengan ketebalan 2-3 mm secara terus-menerus.
Sistem NFT dibuat dengan kemiringan 4-5% sehingga aliran air yang tipis dapat terjadi. Sistem ini dapat diaplikasikan pada skala hobi ataupun usaha. Nah, berikut ini adalah contoh sistem NFT yang banyak digunakan untuk tujuan bisnis karena memiliki keunggulan akar dapat bekerja maksimal dalam menyerap nutrisi karena oksigen di daerah perakaran sangat tercukupi sehingga pertumbuhan tanaman menjadi maksimal. Ini adalah contoh tanaman-tanaman, berbagai macam tanaman yang dikembangkan dengan metode nutrient film teknik ya. Jadi pertumbuhannya cepat sehingga pada umur 30-40 hari setelah tanaman sudah bisa dipanen. Lalu apa perbedaan utama dari berbagai sistem hidroponik? Ada dua perbedaan utama, yaitu sistem hidroponik pasif, yaitu hidroponik tanpa adanya sirkulasi nutrisi secara terus-menerus. Contohnya pada sistem wick atau sistem sumbu dan rakit apung. Perbedaan yang kedua adalah sistem hidroponik aktif. Hidroponik yang nutrisinya dialirkan secara terus-menerus menggunakan pompa air. Contohnya adalah pada sistem drip irrigation, kemudian aeroponik, dan nutrient film teknik atau NFT. Demikian penjelasan mengenai teknik dasar hidroponik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.